Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan kelompok Nindini Mayada, Risa Zahra, dan Risma Safira. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang materi antioksidan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait konsep antioksidan. Kita perlu terlebih dahulu memahami apa itu radikal bebas. Radikal bebas secara biologis merupakan suatu atom, molekul, atau senyawa yang dapat berdiri sendiri yang mempunyai elektron tidak berpasangan sehingga bersifat sangat reaktif dan tidak stabil. Hal ini dikarenakan karena adanya elektron yang tidak berpasangan yang akan berusaha mencari pasangannya sehingga bereaksi dengan zat lain. Nah, senyawa radikal bebas ini biasanya berasal dari lingkungan seperti radiasi sinar UV, asap rokok, senyawa pencemar lingkungan, makanan olahan, olahraga berlebihan, dan penggunaan obat-obatan, sehingga lama-kelamaan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti penyakit kanker, penuaan dini, katarak, jantung, dan lain-lain. Nah, setelah mengetahui apa itu radikal bebas, selanjutnya kita harus tahu apa sih antioksidan ini. Nah, antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron atau dikenal juga sebagai elektron donor, yang mana senyawa antioksidan ini dapat mencegah terjadinya reaksi oksidasi dengan cara mencegah terbentuknya radikal bebas. Oleh karena itu, adanya senyawa antioksidan menjadi salah satu faktor penangkal radikal bebas yang efektif untuk mencegah kerusakan yang ada di dalam tubuh. Nah, jenis-jenis antioksidan itu ada 4. Ada vitamin C, vitamin E, karotenoid, dan flavonoid. Mekanisme kerja dari antioksidan yaitu radikal bebas kekurangan satu elektron, sehingga ia akan mencari elektron dari sel-sel yang berada di dalam tubuh. Nah, antioksidan dibutuhkan di dalam tubuh untuk memberikan elektron kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas tersebut akan berubah menjadi molekul yang stabil sehingga tidak terjadinya kerusakan yang ada di dalam tubuh. Berdasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan dibedakan menjadi 3, yaitu
antioksidan primer, antioksidan sekunder, dan antioksidan tersier. Mana antioksidan primer dapat mencegah terbentuknya radikal bebas baru dan mengubah radikal bebas menjadi molekul yang tidak merugikan. Yang kedua, antioksidan sekunder dapat mencegah kerja prooksidan. Yang ketiga, antioksidan primer, senyawa yang dapat memperbaiki sel-sel dan jaringan yang rusak. Selanjutnya ada fitoterapi. Fitoterapi ini merupakan jenis pengobatan yang dilakukan dengan cara menggunakan tumbuhan sebagai alternatif. Untuk penggunaannya bisa menggunakan obat tradisional ataupun ramuan yang berasal dari bahan alami yang sudah ada secara turun-temurun. Selanjutnya ada keunggulan dari fitoterapi ini. Ada 5 keunggulan. Yang pertama, dinilai lebih aman, lebih ekonomis, mudah didapat, mudah dalam pengolahan, dan efek samping kecil. Penggunaan tumbuhan sebagai fitoterapi antioksidan. Selain ditemukan pada makanan sehari-hari, ternyata antioksidan juga dapat dimiliki oleh tumbuhan, melibatkan pemanfaatan berbagai bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Berikut contoh berbagai bagian dari tumbuhan yang bisa dimanfaatkan. Ada bagian buah, daun, bunga, kayu, dan juga akar. Selanjutnya ada suplemen antioksidan. Suplemen ini diperuntukkan sebagai penggunaan suplemen alternatif penunjang kebutuhan harian, bukan menjadi pengganti sumber antioksidan yang alami. Berikut contohnya ada 3. Selanjutnya ada manfaat fitoterapi antioksidan. Yang pertama ada kesehatan jantung, lalu pencegahan kanker, anti-aging, anti-diabetes, dan perlindungan kulit. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara pengolahan tumbuhan menjadi obat herbal. Yang pertama yaitu kayu manis atau dengan nama latinnya Cinnamomum verum. Kayu manis ini digunakan sebagai antioksidan anti-diabetes karena kayu manis dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Caranya yaitu kulit batang kayu manis dicuci bersih dan direndam di dalam air, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah kering, dihaluskan dengan blender sehingga didapatlah bubuk kayu manis yang siap digunakan. Saat penggunaannya bisa langsung diseduh dengan air panas. Tumbuhan yang kedua yaitu bawang putih atau dengan nama latin Allium sativum. Bawang putih ini berfungsi sebagai antioksidan untuk menjaga kesehatan jantung. Cara pengolahannya yaitu 2-3 siung bawang putih diiris tipis, lalu direndam di dalam air panas dan tunggu beberapa saat. Kemudian disaring dan siap untuk diminum. Selanjutnya yaitu bunga rosella atau Hibiscus sabdariffa. Bunga rosella ini berfungsi sebagai anti kanker, hanya yaitu dengan
Mencuci bersih 4-5 kuntum bunga rosella, kemudian diseduh dalam air panas dan ditutup lalu didiamkan, kemudian siap untuk diminum. Peringatan dalam penggunaan obat herbal. Penggunaan kayu manis dan bawang putih memiliki efek samping seperti alergi dan infeksi saluran pencernaan, dan bawang putih juga dapat menimbulkan masalah pada bau nafas dan bau badan. Adapun kayu manis dapat berinteraksi dengan obat antidiabetes karena penggunaan yang bersamaan dapat menyebabkan penurunan kadar gula darah yang berlebihan atau hipoglikemik. Ada beberapa metode untuk mengidentifikasi antioksidan dari suatu tanaman. Yang pertama yaitu metode DPPH atau 2,2 diphenyl 1 pikrihidrazil. Yang kedua yaitu metode ABTS. Yang ketiga yaitu metode FRAP. Masing-masing metode ini memiliki prinsip. Yang pertama yaitu metode DPPH, yaitu dapat mengukur kemampuan suatu senyawa dalam menangkap radikal bebas. Yang kedua yaitu FRAP, dapat mengukur kemampuan suatu senyawa dalam mengurangi ion besi. Metode ABTS dapat mengukur jumlah hidrogen peroksida yang ada di dalam sampel. Senyawa antioksidan berpotensi untuk dikembangkan menjadi beberapa produk. Yang pertama yaitu produk suplemen kesehatan. Yang kedua produk obat-obatan. Selanjutnya ada produk herbal dan skincare. Berikut sumber kami yaitu buku dan juga jurnal. Sekian dari pemaparan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.